Bu, ada apa Bu? Apakah Bapak sedang sibuk atau gimana? Enggak juga sih Bu. Alhamdulillah sekarang lagi istirahat saja. Alhamdulillah, baik Pak, kalau memang tidak mengganggu, ada yang ingin saya sampaikan sedikit kepada Bapak. Gimana? Ya, baik silakan Bu. Baik, jadi ada sedikit keluhan yang saya alami di kelas saya terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas ya Pak ya di sekolah kita ini. Kemudian ada murid di kelas saya ini yang terlihat kurang bersemangat seperti itu dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian saya ini merasa butuh teman gitu untuk sharing, untuk membantu saya menyelesaikan masalah di kelas saya. Kami kan Bu. Nah, kebetulan juga saya pun baru selesai juga menyusun kerangka pembelajaran. Nah, jadi saya juga kebetulan yang terakhir ini juga tidak masuk kelas karena ada bidang studi agama Islam untuk masuk yang terakhir ini. Jadi saya pun memiliki banyak waktu untuk ya berdiskusi, sharing dengan Ibu. Baik Bu, kira-kira harapan tujuan dari diskusi kita pada siang hari ini menurut Ibu apa yang ingin Ibu harapkan? Jadi begini Pak ya, sebelumnya ya Pak ya, saya melihat di kelas Bapak itu kan siswanya sangat bersemangat sekali mengikuti proses pembelajarannya. Saya merasa tertarik seperti itu melihat kondisi di kelas Bapak yang semua siswanya antusias mengikuti proses pembelajaran. Kemudian tujuan dari diskusi ini yang saya harapkan itu adalah supaya saya dapat menemukan jalan keluar gitu atau solusi dari masalah yang saya hadapi beberapa bulan terakhir ini. Di sini saya akan sambil mencatat Bu ya poin-poin penting dari permasalahan yang akan Ibu hadapi. Kemudian agar nantinya saya bisa membantu sedikit menyampaikan ataupun membantu juga dalam permasalahan yang mungkin Ibu alami. Kemudian kira-kira ada lagi tuh Bu tujuan dari diskusi kita yang ingin Ibu dapatkan nanti di akhir dari diskusi kita ini lah. Ya. Kalau yang saya inginkan itu selain daripada solusi dari permasalahan yang saya hadapi, saya juga menginginkan seperti tindak lanjut gitu. Tindak lanjut dari proses pembelajaran yang saya alami, kemudian berikutnya saya menginginkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aktif seperti itu. Baik, itu Bu ya. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan selama Ibu melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kendala-kendalanya itu yang saya hadapi adalah kemungkinan juga dialami oleh guru-guru yang lain seperti teman-teman yang lain ya Pak ya. Tapi saya sendiri saat pelajaran yang saya lakukan ini banyak sekali siswa yang kurang bersemangat gitu mengikuti proses pembelajarannya. Bahkan kadang-kadang sampai mengakibatkan mereka ini tidak mengumpulkan tugas, ada yang malas turun ke sekolah seperti itu. Kemudian kalau diberikan tugas pun mereka seperti acuh tak acuh seperti itu, seperti tidak mengindahkan yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kondisi tersebut yang membuat Ibu kurang nyaman ya dalam melaksanakan proses pembelajaran tatap muka terbatas dulu maksudnya ya. Ya benar sekali Pak. Saya merasa tidak nyaman dengan kondisi ini karena tugas seorang guru ini kan mencerdaskan anak bangsa. Jadi melihat kondisi seperti ini saya menjadi kebingungan. Kebingungan artinya
kebingungan menemukan langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan. Bagaimana supaya murid-murid saya ini menjadi lebih bersemangat dalam belajar? Oke, kalau mendengar dari penjelasan Ibu Nur, mungkin dapat saya ambil dari motivasi anak Bu ya, saat mengikuti pembelajaran Ibu Nur yang belum maksimal itu Bu ya, maksudnya ya. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Karena dari hasil pengamatan saya dalam proses pembelajaran ini, anak seperti lesu, kurang bersemangat, kemudian seperti tidak nyambung gitu loh Pak, tidak nyambung dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang saya inginkan apa, yang siswa inginkan apa, jadi tidak tercapai seperti itu. Wah, ini lumayan berat juga nih Bu. Nah, yang kasus yang Ibu hadapi ini atau permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira boleh saya tahu Bu ya, proses pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan atau laksanakan di dalam kelas itu bersama murid itu seperti apa Bu? Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan ini, sebenarnya saya sudah mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Kemudian saya sudah membuat RPP, saya sudah melakukan yang ada di dalam RPP sesuai yang ada di RPP lah Pak ya. Kemudian saya juga menggunakan media. Terkadang saya juga membuat media atau membawa dari rumah. Kalau tidak tersedia di sekolah itu saya membuat dari rumah. Kemudian media itu sesuai dengan apa yang akan saya ajarkan di kelas. Kemudian pada saat proses pembelajaran, saya juga membuat metode pembelajaran yang bervariasi, seperti anak belajar dengan mandiri, atau terkadang mereka juga saya ajak belajar di luar ruangan. Kemudian untuk tugas yang saya berikan ini terkesan anak belum memiliki kesadaran untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian untuk mengumpulkannya, kalaupun ada itu mereka membuatnya asal-asalan seperti itu. Kemudian kira-kira itulah proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya, baik Bu. Ternyata setelah Ibu menceritakan permasalahan dan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas selama ini Bu ya, ternyata sama juga dengan saya dan mungkin sama juga yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang lain ya. Mendengar cerita dari Ibu tadi, Ibu kan sudah membuat LPP, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan media Bu ya. Kemudian kira-kira nih Bu ya, LPP seperti apa yang telah Ibu buat dan juga media apa yang telah Ibu gunakan dalam proses pembelajaran tatap ini? Ya, kalau untuk RPP yang saya buat sama saja sih seperti RPP pada umumnya. Memperhatikan langkah-langkahnya, kemudian kegiatan dalam pembelajaran, seperti ada serangkaian kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kemudian kalau untuk media pembelajaran biasanya saya menggunakan media yang ada di sekolah, seperti gambar, globe, kemudian patung, dan beberapa bangun ruang. Yang terkadang juga saya membawa benda-benda dari rumah yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Iya, baik sekali Bu ya. Kalau boleh saya tahu, bagaimana respon murid Ibu selama pembelajaran PTN terbatas berlangsung? Apakah murid Ibu merasa semangat atau merasa cepat bosan atau merasa jenuh? Boleh Ibu ceritakan dengan saya? Dari pembelajaran yang telah saya lakukan, respon anak terlihat ada yang bersemangat, ada juga yang tidak, tetapi lebih banyak yang tidak bersemangat.
Mereka itu seperti lesu dan acuh tak acuh. Kemudian saya ini merasa dan menyadari apa sih yang salah dari penyampaian pembelajaran ini. Apakah kekurangannya ada di saya atau seharusnya apa yang saya lakukan? Seperti itu. Ya, baik Bu ya. Dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, mungkin teknik-teknik apa saja yang Ibu telah terapkan dalam pembelajaran Ibu di dalam kelas? Apakah berupa teknik variasi atau teknik apa saja? Mari Ibu ceritakan kembali dengan saya sedikit. Dari segi tugas yang saya berikan, saya hanya memberikan tugas yang objektif, Pak. Karena untuk mempermudah anak-anak dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya yang tidak terlalu banyak. Terkadang hanya 10 pertanyaan saja. Kemudian tugas yang saya berikan ini juga berupa tugas proyek, tugas mandiri, sehingga mereka dapat mengerjakan tugasnya secara pribadi di sekolah maupun di rumah. Kemudian, saya juga memberikan batas waktu kepada mereka untuk mengerjakan tugasnya ini. Untuk melihat siapa yang aktif, siapa yang bersungguh-sungguh, dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya. Tetapi, setelah dilaksanakan, masih banyak juga siswa yang mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu. Bahkan, ada mereka yang tidak mengumpulkan tugasnya sama sekali. Baik Bu ya. Menurut saya, apa yang telah Ibu laksanakan, apa yang telah Ibu sampaikan dan jabarkan tadi itu seperti tentang membuat RPP, kemudian serangkaian kegiatan Bu ya, kegiatan ada pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kemudian Ibu menyusun juga RPP dengan secara rapi Bu ya. Baik sekali. Kemudian Ibu juga menggunakan media-media pembelajaran seperti gambar, benda-benda ataupun alat-alat ataupun media-media yang ada di sekolah. Bahkan sekarang Ibu juga sampai membawa media-media yang ada di rumah untuk diaplikasikan dalam pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu ampu. Itu menurut saya sudah baik sekali Bu. Baik sekali. Kemudian Ibu Nur juga sudah membuat ya tadi teknik-teknik juga ya, benar Ibu telah membuat teknik-teknik penilaian yang sudah bervariasi. Kemudian tetapi masih juga Bu ya menemukan anak-anak yang kurang semangat belajar, kemudian mereka merasa jenuh, kemudian mereka merasa bosan, bahkan sampai mereka tidak tepat mengumpulkan tugas ataupun mengumpulkan tugasnya atau tanggung jawabnya sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh Ibu. Baik Bu ya. Kemudian mungkin bisa Ibu ceritakan lebih spesifik lagi tentang proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas Bu. Ya, baik Pak. Saya melakukan pembelajaran ini dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam RPP. Kemudian untuk kegiatan inti, saya menampilkan media yang saya sediakan. Kemudian saya minta siswa untuk mengamati media yang saya bawakan, yang saya sampaikan ya Pak ya. Setelah murid mengamati media tersebut, mereka mengidentifikasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Nah, pada saat mereka mengamati media, mereka ini memperhatikan, mereka juga tidak memperhatikan, mereka tidak bersemangat, sehingga menyebabkan hasil yang mereka lakukan ini jadi tidak maksimal. Bahkan banyak anak yang kurang memahami
serta tidak sesuai dan tidak selesai dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, itulah yang menjadi bahan pemikiran saya. Kenapa anak-anak seperti ini dan kenapa mereka tidak semangat mengikuti proses pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, mungkin Ibu Nur udah tahu ya apa penyebab anak merasa kurang termotivasi, Bu ya, atau mereka merasa bosan dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Bisa jadi gaya teknik penyampaian materi serta media yang Ibu sajikan membuat anak menjadi kurang termotivasi, Bu ya, dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan mereka itu menjadi cepat bosan, kemudian merasa jenuh, Bu ya. Jadi ini kira-kira seperti itu gak, Bu, kira-kira kasusnya, Bu ya? Iya Pak, kira-kira seperti itu. Baik ya. Mungkin ada lagi hambatan-hambatan lain yang Ibu alami selama proses pembelajaran? Ada nggak kira-kira hambatan-hambatan yang Ibu temukan? Saat mereka belajar secara berkelompok, sepertinya mereka ini kurang bersemangat juga dalam mengikuti proses pembelajarannya. Misalnya, saya ini menunjuk secara langsung anggota kelompok mereka. Kemudian, seolah-olah saya ini seperti memonopoli kegiatan pembelajaran pada hari itu. Kemudian membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga kesannya anak menjadi kurang bekerja sama dalam proses pembelajaran. Baik, dan sepertinya Ibu sudah tahu ya apa penyebab ataupun permasalahan dari anak menjadi bosan belajar, tidak termotivasi tersebut ya, sehingga menyebabkan materi yang Ibu sampaikan itu menjenuhkan anak, Bu, sehingga berdampak kepada mereka ya ibarat acuh tak acuh dalam mengumpulkan tugas. Kadang mau mengumpulkan tugas atau tidak itu tidak ada pengaruh buat mereka ya. Nah, kira-kira menurut Ibu solusi atau langkah apa saja nih ke depannya yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas menjadi lebih baik lagi? Iya, mungkin untuk kedepannya saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan memperhatikan teknik penyampaian pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Ya, bagus sekali, Bu ya. Nah, kira-kira nih, Bu ya, langkah apa yang akan Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan yang tadi Ibu alami? Pertama, saya akan mencoba meninjau kembali RPP yang telah saya buat. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajar murid, dan apakah RPP tersebut sudah berpihak pada murid atau belum. Kemudian saya juga akan menambahkan kegiatan-kegiatan mungkin dalam pembelajaran seperti breaking, game, misalnya dipadukan dengan nyanyian, melakukan teknik stop seperti yang pernah Pak Mol ajarkan di kelas Pak Mol. Kemudian setelah itu kami akan memberikan kebebasan kepada anak untuk menemukan jawaban dari tugas-tugas yang sudah diberikan sesuai dengan minat mereka. Ya, kemudian untuk media pembelajaran saya mungkin akan mencoba media yang bervariasi di setiap harinya, seperti mencoba untuk menggunakan media video pembelajaran, kemudian menggunakan proyektor, atau mengajak murid untuk menemukan media yang berada di sekitar sekolah. Bahkan bisa juga dengan menyuruh siswa untuk membawa media sendiri dari rumah. Atau bisa juga
siswa saya minta untuk mencari referensi sendiri melalui YouTube, Google, atau sumber-sumber lainnya yang ada di internet, seperti itu Pak. Wah, mendengar penjelasan dari Ibu nih mantap sekali nih. Langkah-langkah yang akan Ibu ambilnya. Kemudian Bu, selain dari itu, ada lagi tak? Ada lagi atau tidak langkah lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan memberikan rasa kenyamanan, kebebasan, dan kepercayaan diri bagi mereka dalam belajar dan menemukan ide dalam pembelajaran. Kemudian untuk pemilihan anggota kelompok, kami akan memberikan keadilan dan rasa nyaman saat memilih anggota kelompok dalam belajar dengan cara yang lebih bervariasi. Misalnya dengan cara cabut undi, kemudian nama-nama anak yang sudah dikeluarkan, yang sudah disediakan dalam toples, kemudian dikeluarkan satu-satu. Nah, yang keluar namanya terlebih dahulu itulah kelompok A misalnya, seperti itu. Sehingga mereka tidak bisa memilih saya harus ikut ini, saya harus ikut ini, seperti itu. Kemudian setelah itu kami juga akan mencoba melakukan penilaian formatif dengan teknik tiket masuk atau tiket keluar kelas seperti yang biasa Pak Mul laksanakan di kelas Pak Mul yang pernah saya lihat. Wah, bagus sekali ya Bu ya, rencana yang akan Ibu lakukan itu. Baik Bu, saya sangat suka sekali dengan rencana yang akan Ibu lakukan. Kemudian sekarang kira-kira Bu ya, komitmen apa yang akan Ibu Nur lakukan sehingga rencana-rencana yang tadi Ibu sampaikan itu berjalan dengan lancar? Ya, saya akan membuat RPP yang kegiatannya mampu memberikan motivasi dan membangkitkan semangat belajar siswa. Kemudian saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih memperhatikan minat dan bakat yang dimiliki siswa. Ya, seperti memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi dan lebih baik lagi. Kemudian dari segi teknik, saya akan menyampaikan media yang berbentuk hiburan, memberikan hiburan dan kenyamanan bagi siswa dalam belajar. Artinya itu ide bagus Bu. Jadi menurut Ibu, kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen yang telah Ibu sampaikan tadi? Iya, pertama yang sudah pastinya kekuatan itu datang dari diri kita sendiri ya Pak ya. Tergantung dari kita mau atau tidak melakukan inovasi. Selanjutnya untuk melakukan dan melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik, saya akan meminta bantuan kepada Bapak untuk memberikan ide dan mendukung agar komitmen yang dilakukan berjalan sesuai rencana. Bagus sekali Bu ya. Ide-ide yang Ibu akan lakukan itu memang sangat bagus sekali. Kemudian ya, saya harapkan juga semoga semua ide dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan atau Ibu ambil itu bisa menambah motivasi dari siswa belajar atau menambah motivasi murid dalam belajar, kemudian menyebabkan murid tidak merasa bosan karena ada variasi-variasi yang kita lakukan di dalam kelas Bu ya, seperti media-media yang bervariasi, Ibu sampaikan di langkah-langkahnya. Kemudian Ibu nanti akan berusaha juga membuat teknik-teknik pembelajaran yang bervariasi juga, seperti untuk menghilangkan kejenuhan anak dalam belajar. Ibu bisa memvariasikan seperti yang tadi Ibu sampaikan, bisa belajar di dalam kelas,
dikira anak sudah jenuh bisa belajar di luar kelas. Kemudian juga bisa dengan cara ibu memberikan kebebasan kepada murid untuk membawa media-media pembelajaran yang mereka sukai ibu ya. Itu yang seperti ibu sampaikan tadi, memang bagus sekali ide-ide ataupun langkah-langkah yang akan ibu ambil. Mudah-mudahan juga rencana yang ibu akan lakukan kedepannya akan membuat pembelajaran di kelas ibu menjadi lebih baik lagi dan lebih menyenangkan lagi buat ibu dan juga buat murid di dalam kelas. Dan mudah-mudahan dengan pembelajaran yang sangat menyenangkan, ibu bisa menciptakan suatu pembelajaran yang berpihak kepada murid untuk mewujudkan mereka belajar. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya pada siang hari ini untuk berdiskusi dengan saya, dan terima kasih juga Bapak sudah membantu memberikan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi. Ya Bu, sama-sama Bu. Senang rasanya saya bisa membantu Ibu ataupun berdiskusi bersama Ibu pada siang hari ini untuk sama-sama mencarikan solusi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran selama pembelajaran tatap muka terbatas ini. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan langkah-langkah ataupun ide-ide yang Ibu temukan serta itu komitmen dari dalam diri Ibu sendiri. Semangat Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.